Halo netizen suara.com, ketemu lagi sama Pak Didianti dan sekarang aku lagi ada di kawasan Planetarium Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dan sekarang nih pada tanggal 26 Desember, wilayah di Indonesia sebagiannya dan juga di Jakarta mendapat gerhana matahari cincin dan juga gerhana matahari parsial. Dan di sini nih di kawasan Taman Ismail Marzuki di Planetarium, mereka mengajak masyarakat untuk melihat sama-sama gerhana matahari parsial. Dan di sini aku udah mendapatkan ini adalah kacamata yang disiapkan oleh pihak planetarium, dan caranya gampang banget, masyarakat pun bisa langsung datang ke yang ada di sebelah sini dan mendaftarkan identitas keluarga dan juga media ataupun pelajar serta mahasiswa untuk mendaftarkan dirinya dan bisa mendapatkan kacamata untuk melihat gerhana matahari parsial. Dan juga banyak banget masyarakat yang sudah mengantri sejak tadi dari pukul 10 pagi untuk melihat bersama-sama gerhana matahari parsial ini di planetarium. Mereka sangat antusias untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari. Dan juga nih pengunjung datang sejak pagi dan juga banyak sekali anak-anak dan orang tua karena sudah memasuki hari libur sekolah. Dan sekarang saya akan kembali berkeliling ke kawasan Taman Ismail Marzuki, di mana semua masyarakat pun berkumpul untuk menyaksikan gerhana matahari parsial. Dan ini adalah peralatan yang tadi sudah saya tunjukkan. Nggak ada kayak Kacamata. Momen libur akhir sekolah dimanfaatkan para masyarakat dan juga keluarga untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari ini. Banyak warga dari Tangerang, sekitaran Jakarta yang langsung ke sini untuk menyaksikan gerhana matahari parsial ini. Bisa dilihat ya netizen, di sekitaran sini banyak sekali anak kecil yang sudah menggenggam kacamata seperti saya punya untuk melihat gerhana matahari parsial ini. ada setengah, Aku nggak tahu apa-apa. ada setengah. Mata gue minus. Ini satu dulu. Ada mau ketutup. Kayak bulan sabit. Nah, sholat gerhana ini. Tadi dulu nonton dulu. Nah ini kita mulai menggunakannya. Gimana sih melihat gerhana matahari parsial kali ini? Saya akan buka kacamata saya dan saya akan mencoba ini. Kelihatan loh, bentuknya seperti bulan dan itu warnanya orange atau kuning. Jadi bagi masyarakat Jakarta yang nonton, netizen yang mungkin sekitaran rumahnya di sekitaran Planetarium Taman Ismail Marzuki bisa langsung ke sini dan mendapatkan kacamata ini untuk melihat langsung gerhana matahari parsial. Ya, Bisa. mending kita langsung aja tanya-tanya sama masyarakat yang datang ke sini. Halo, kita lagi live. Dari mana nih? Jakarta. Oke, ini lagi libur sekolah. Iya. Oke, kenapa sih datang ke planetarium Taman Ismail Marzuki? Mau lihat gerhana matahari. Ini emang udah rencana dari kemarin-kemarin apa? Wah, mendadak. Baru kemarin. Baru kemarin. Gimana udah ngedaftar? Terus udah ngeliat gimana perasaannya? Seru banget. Ini baru pertama kali? Iya. Oke, gimana sih ngeliat sekarang gerhana matahari parsial ini dibuka umum oleh Planetarium Jakarta. Jadi dari momen libur sekolah, dari teman-teman mahasiswa ataupun juga siswa dan keluarga bisa datang ke sini. Gimana? Senang nggak sih? Banyak orang untuk melihat, jadi nggak terbatas. Oke, gimana yang lihat tadi? Kira-kira gambar matahari seperti apa sih yang udah lihat? Bulan sabit. Warnanya orange. Iya. Orange. Berarti sama ya? Iya. Oke, selamat pagi.
Nah itu adalah sebagian dari para siswa yang libur sekolah yang menyempatkan waktunya untuk menonton di Planetarium Jakarta ini. Wow, harus banget netizen yang ada di sekitaran Taman Ismail Marzuki langsung ke sini karena tinggal daftar, Anda sudah mendapatkan kacamata dan bisa langsung melihat fenomena gerhana matahari parsial yang bentuknya tadi sudah dijelaskan seperti bulan sabit dan berwarna oranye yang seperti tadi aku udah lihat. Handphone nggak bisa ya? Handphone. Dan di sebelah sini juga banyak sekali teleskop yang sudah disediakan oleh Planetarium Jakarta untuk masyarakat bisa melihat langsung, tidak hanya menggunakan kacamata ini, namun bisa menggunakan teleskop. Dan juga ada beberapa peraturan yaitu tidak boleh menyentuh kecuali petugas. Dan di sini juga dilihat banyak sekali antreannya para masyarakat yang antusias untuk melihat langsung menggunakan teleskop. Ya, netizen tidak hanya masyarakat yang bisa melihat teleskopnya, dan sekarang aku lagi sama para penjaga dari teleskop yang udah ada di Taman Ismail Marzuki. Halo, Mbak. Oke, nah ini emang ada berapa sih disediakan oleh Taman Ismail Marzuki teleskopnya? Teleskopnya yang disediakan ada 10. 10. Oke. Iya. Dari jam berapa sih nih masyarakat sudah mengantri untuk melihat teleskop ini? Kalau ngantri sih udah dari lama ya, dari jam 9, jam 10 udah ada. Tapi tadi dibuka sih jam 7 udah pada ramai juga. Oke, gimana nih menurut Mbak Pila antusias masyarakat untuk melihatnya menggunakan teleskop yang sudah disediakan? Menurut saya sih antusiasnya sangat tinggi ya, terutama bagi anak-anak yang kayak baru pertama kali juga melihat matahari pakai teleskop, dan orang tua juga antusias. Oke, nah ada beberapa peraturan nggak sih yang disediakan oleh petugas agar teleskop ini tetap aman dari sentuhan masyarakat? Kita sih emang bilang sih di sini jangan dipegang selain petugas, karena kalau dipegang itu nanti fokusnya berbeda, nanti juga mungkin bisa crack kacanya. Oke, nah ini gerhana kali ini akan berlangsung sampai berapa lama sih Mbak Pila? Puncaknya sih sampai jam 2 pada saat 12.36, tapi selesainya nanti 14.23. Oke, terima kasih, selamat bekerja kembali. Iya. Nah itu penjelasan sedikit dari petugas Planetarium Jakarta mengenai teleskop dan juga gerhana matahari parsial. Mari kita berkunjung dan juga melihat lagi para masyarakat dan melihat lagi gerhana matahari menggunakan. Ya netizen, aku mau coba ngantri untuk juga ngelihat gerhana matahari, tidak hanya menggunakan kacamata ini namun melihat langsung menggunakan teleskop. Yuk kita ngantri. Nih, dari
Apa ya? Udah ya. Tapi tuh tadi ke bawah banget itu. Ya, lihat lagi sampai dia udahan. Capek ya, capek. Kita ke depan Alik, awan. Balik kan? Iya, gue mau kasih tahu. Yaudah, ada di sana yuk. Lu nggak lihat kalau orang mau awal bisa dilihat langsung dari Pak Mata. Jadi kalau hari bisa dilihat secara langsung. Jadi tadi sudah mulai terang lagi. Sudah terlalu lama. Lihat lagi itu hampir mendekati puncaknya. Tanpa perlu perjalanan masih bisa terlihat dengan baik. Sudah menghalangi awan. Ya, netizen, walaupun sudah mengantri, namun saat ini matahari sedang tertutup awan. Jadi menggunakan teleskop ataupun juga menggunakan ini belum bisa karena matahari masih tertutup awan. Jadi kita tunggu saja untuk awannya agak biar kita bisa melihat kembali menggunakan teleskop. Belum ada. Ya kan sih tapi kayak ada. Kayak itu kan. Oh udah nih. Tahu nih. Kalau mau nih gua enggak. kalau tinggal ya aja. SK mana? Serius? Asik, mainnya jauh ya. Bentar aja dulu. Ya, bentar. Ini tadi sedikit kemana aja? Udah masih dekat sejam doang. Kali ini masih ada dari jam 8 sampai jam berapa hari? Ya, lu nggak diajak? Gak hanya sekalian, semua udah.
baca belum? Oh, dapat. Oke, di sini terlihat banyak sekali anak kecil yang antusias untuk mencoba menggunakan teleskop. Mereka sangat antusias di saat momen libur sekolah ini digunakan untuk masyarakat nonton gerhana matahari parsial di planetarium Jakarta. Dan sebentar lagi aku akan mencoba nih gimana rasanya melihat gerhana matahari parsial menggunakan teleskop. Oke. Lebih keren lah. Kamu Sani. Di sebelah kiri bawah. Kiri. Yes, coba nggak? Wow. Oke. Gimana bentuknya? Nah, kayaknya sih harus netizen yang lagi ngantri sih, Bisa digambarin. nggak harus pakai ini karena ngantri di teleskop itu lebih bagus. Yang aku lihat ya dengan menggunakan teleskop untuk melihat gerhana matahari parsial itu berbentuk bulan sabit yang sudah melengkung banget. Warnanya pun orange dan itu terlihat kayak cuma berapa senti dari pandangan mata kita, dan tadi menggunakan teleskopnya pun menggunakan mata sebelah kiri dan itu bagus banget sih. Jadi diingetin lagi untuk netizen yang tinggal di sekitaran Taman Ismail Marzuki, cepetan langsung ke planetarium untuk melihat matahari parsial menggunakan teleskop dan juga menggunakan kacamata. Yuk kita keliling lagi ngeliat masyarakat. Selain para siswa yang libur sekolah, di sini juga ada keluarga bersama anak-anaknya asik nonton gerhana matahari parsial di planetarium Jakarta. Oke, Ibu Yuni, ini ngebawa siapa aja nih ke planetarium? 15 menit lagi menjelang puncak. Puncak kita ingatkan pukul 12.30. Perlahan-lahan bulan mulai semakin menutupi Oke, ini matahari. taunya dari mana sih Bu? Ada Silakan acara planetarium yang menggunakan rame-rame nonton kacamata karena langitnya sudah terang, mataharinya sudah sangat terang. Sekarang wajib pakai kacamata gerhana. Kemudian Oke, sampai jam
teleskop juga silakan, dan bagi yang ingin melihat proyeksi Gimana sih Bu sambil momennya anak sekolah dengan lagi pada teleskop libur ngajak ke ada di sini gimana sebelah anak-anak utara perasaannya? Iya, alhamdulillah sih bisa ngisi teleskop 7. waktu liburan juga. Jadi bisa gitu ya. rame-rame Kebetulan melihat ada karena teleskop tadi memproyeksikan sekalian gerhana langsung ke layar. Gimana sih Bu tadi Jadi anak-anak udah tanpa ngeliat ini kacamata. pertama kalinya atau Silakan gimana? mumpung terang. Kalau Silakan. kesini sih udah beberapa kali. Yang lainnya Kalau untuk melihat silakan gerhananya matahari Baru menikmati. satu kali ini. Oke tadi gimana yang udah dilihat pakai kacamata dan juga teleskop? Iya gimana kelihatannya? 12.36 masih sekitar 13 menit lagi ya. 13 menit lagi. Tapi sudah kelihatan. Nah, iya oke. Terima kasih Bu ya sama jalan-jalan bersama kelas. Terima kasih Kak. Alhamdulillah menjelang puncaknya, langitnya cerah sekali, berpanas ria. Setelah tadi kita melihat di balik awan, bahkan Oke, netizen seperti diinfokan pihak planetarium puncak mataharinya itu pada pukul 12.36 sebentar lagi. Dan ini matahari sudah cerah dan waktunya itu pas sekali di mana matahari cerah dan sebentar lagi tolong jangan lebih 12.36. dari 1 menit. Nah, itu Jadi dia. melihat, kemudian malingkan lagi, Nah, itu boleh dia. melihat lagi, jangan terus-terusan. Tipsnya itu tidak boleh melihat terus-terusan. Paling lama itu adalah waktunya 1 menit untuk melihat gerhana matahari menggunakan teleskop ataupun juga kacamata. Dan di sini cuacanya cerah, di mana tadi terlihat berawan. Namun pada pukul menuju 12.36 ini menjelang awan pun sudah mulai menghilang dan puncaknya itu pada pukul 12.36 seperti yang dikatakan pihak planetarium Taman Ismail Marzuki. sekali lagi yang ingin melihat langsung dengan mata lewat proyektor yang diproyeksikan oleh matahari, silakan ada di utara di teleskop 7 ya. Di situ akan jelas sekali kelihatan dan sangat indah saya lihat. Indah sekali, silakan di sebelah utara bisa langsung karena bisa langsung dilihat oleh puluhan orang sekaligus. Kalau satu-satu dengan teleskop silahkan sambil sabar. Dari sini juga kelihatan di sini layar di proyektor di handphone warna oranye. teleskop Ini nih matahari 7 gerhananya. itu ada proyektor langsung gerhana. Nah, netizen ini sudah terlihat dengan menggunakan kacamata yang tadi telah diberikan. Ini adalah gerhana matahari parsial walaupun belum penuh ya. Sudah terlihat berwarna orange walaupun bentuknya tidak jelas karena kita masih menggunakan media handphone dan langsung ke kacamata. Ini netizen bisa langsung lihat sendiri bentuknya yaitu warna orange. Ya. Sekalipun tidak ada awan di atas kita. Oke, netizen bisa langsung menyaksikan di live kali ini dengan berwarna orange. 60% matahari terhalang oleh bulan. Panasnya juga bisa kita bedakan dengan panas Tadi sudah netizen lihat menggunakan media handphone dan juga kacamata ini bisa melihat bentuk gerhana matahari parsial dan aku akan mencobanya lagi di mana sebentar lagi adalah puncaknya dari gerhana matahari parsial. 7. itu yang ramai di teleskop 7 silakan. Mana 7? Ada deh, teleskop 7 deh. Di teleskop 7 silakan, di situ ada proyektor langsung ya. Jadi dari teleskop diproyeksikan ke layar. Langsung bisa dilihat tanpa Pohon-pohon yang ada buahnya ketok-ketok. Orang ramai. Hari. Sana ngantri. Ini ngantri banyak. Dan kita menuju teleskop 7 di mana kita bisa melihat dengan mata telanjang yang sudah disediakan oleh pihak planetarium Jakarta. Tapu
lampunya tuh. Kebakar matanya langsung. Dek. Enggak, nyenggol. Lagi bang, pelan-pelan. Ya, udah bang. Oke, sip. Oh, udah mau bulan itu. Oke netizen, ini dia penampakan langsung yang mata telanjang dari teleskop 7 yang disediakan pihak planetarium. Itu berbentuk bulan sabit yang tadi warnanya orange, ini berwarna seperti putih ya, netizen bisa dilihat langsung. Itu udah bulan sama penuh. Mohon maaf, menjauh 1 meter dulu ya. Boleh kasih jarak 1 meter ya. Jauh dulu ya. Kamu boleh dikasih jarak 1 meter ya. Boleh dikasih jarak 1 meter ya. Boleh dikasih jarak 1 meter. Ini boleh dikasih jarak 1 meter ya. Ya itu dia penglihatan langsung gerhana matahari parsial berbentuk bulan sabit. Seperti di teleskop itu berwarna putih, namun kalau menggunakan kacamata yang diidentikan teleskop yang tadi, gerhana matahari berwarna orange. Dan banyak sekali masyarakat yang mengagumi setelah melihat gerhana matahari parsial menggunakan teleskop. Dilihat ramai sekali masyarakat, anak kecil, mahasiswa ataupun juga orang tua yang antusias untuk melihat gerhana matahari parsial. Belum orang-orang tua mah. Aku tuh gini. Bener juga. Mundur dikit dong, ada yang kecil. Udah. Alam keringat lang. Aku colok sama benang gerhana Gue pakai kacamata. Ini udah mau masuk ke fase puncak ya. Fase puncaknya tanggal jam 12.36. Sekitar 5 menit lagi fase puncak. 5 menit lagi. 5 menit lagi kenapa? Nambah sejam nambah. Ya, Kak, boleh mau gak, Kak? Kenapa? Kiriman warna. Puncak apaan tuh? Minta sama Tuhan. Banyak puncak. Dikit lagi, terang banget lagi. Terang lagi, Kak. Terang banget. Enggak, maksudnya bulannya menutup. Nah itu bentar lagi semakin tertutup gelap mataharinya. Enggak akan gelap. Karena ini dia menutupnya nggak full, cuman parsial. Oh, kayak biasa gitu. Cuman kayak bulan sabit. Jadi pegang begini ya. Orang ganteng. Jangan dekat-dekat ya, 1 meter. Oke? Menit lagi. Info. Ya, sekitar 4 atau 3 menit lagi matahari gerhana parsial akan menuju puncak. Jadi netizen tetap stay tune, dan banyak sekali komentar dari netizen tidak hanya di Jakarta yang berbicara bahwa daerahnya Medan gelap, di mana-mana gelap. Jadi tetap stay tune di gerhana matahari parsial di Planetarium Jakarta. Taman Ismail Marzuki.
Ya makanya belajar begini. Oke, di sini aku udah salah satu anak namanya siapa? Randi. Randi dari mana? Dari Depok. Oh, Depok. Kesini bareng sama siapa? Bareng sama Bunda. Sama Sama ibunya. apa sih namanya tante? Sama tante. Oke, emang sengaja diajak sama bunda sama tante kesini? Iya. Oke, ini pertama kali nggak sih kamu ngelihat gerhana matahari parsial? Iya pertama kali. Oke, gimana perasaannya? Perasaannya sih senang banget ya walaupun tadi agak mendung-mendung gitu. Ya tapi ya senang lah. Oke, lebih seru nyobain pakai kacamata atau pakai teleskop? Kalau misalnya cerahnya sih pakai kacamata. Tapi kalau misalnya yang lebih dekatnya itu teleskop. Oke, apa yang kamu lihat tadi udah menggunakan kacamata juga teleskop? Bentuknya kayak gimana dan warnanya kayak gimana sih, Randi? Kalau warnanya di teleskop warna oranye, kalau di kacamata warna oranye, tapi kalau di teleskop warna kuning keputih-putihan. Oke. Seru nggak sih menurut kamu ngelihat pertama kali bagi kamu sama udah diajak liburan ke Planetarium Jakarta? Seru banget. Oke, jadi ini pengalaman menarik kamu untuk dikasih tahu nanti pas teman-teman di sekolah nanti. Iya. Oke, thank you Randi. Terima kasih. Ya sama-sama. Nah, itu dia wawancara sedikit bersama anak kecil yang diajak sama keluarganya untuk ramai-ramai berkunjung di planetarium untuk nonton gerhana matahari parsial. Oke, dan mungkin 1 menit lagi udah menuju puncaknya. Mari kita lihat layar netizen. Jadi sekitar minimal 20 orang ya Mbak Popi ya. Berarti minimal 20 orang ya. So minimal 20 orang. Jangan disentuh ya tolong. Ya, minimal 20 orang ya Mbak Popi. Ya, ya seperti itu ya. Ya, udah. Ya, gimana Mbak Popi? Nina. Tolong ya jangan dekat-dekat fotonya. Udah puncak ya? 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi menuju puncak gerhana matahari netizen. Bu. Ayo mandi hujan. Bu. Sudah 12.36 netizen. Jangan dekat ya. Tolong jaga jarak ya, jangan ada yang menyentuhnya. Oke, dan ini puncaknya gerhana matahari. Ya lu. 12.36 ya. Jaga jarak. Jaga jarak. Ini kira ke atas. Foto aja. Puncak ini udah ya? Kenapa sih? Udah 26 Kak. Udah puncak. Tapi udah gerak. Gerak ya? Bentar. Butuh. Nah, udah. Pas. Oke, sip. Berapa persen? 70%. Ini puncak. Iya, seperti apa? Boleh dijelasin sambil ngomong. Oh, ini kan 70, berarti ini kan parsial. Jadi hanya dapat 71% kira-kiranya.
Karena dia tidak tepat di bayangan panumbranya, jadi hanya ini kalau misalnya di Batam dia kan di bayangan panumbranya, dan karena bulannya itu ada di posisi yang paling jauh dari bumi, dia jatuhnya gerhana cincin. Tapi karena di sini juga posisinya ya nggak pas di panumbranya juga, jadi hanya gerhana parsial 71%. Ini berlangsung berapa lama Mbak puncaknya ini? Puncaknya berlangsung beberapa menit, berapa lama ya? Puncak berapa lama sih? Berapa menit? Sekitar 3 menit. 3 menit. Bukannya 13 loh. Jamnya mana? Ini nggak lebih lama dari 7 menit. Oke udah. Ambil browser lagi gitu saya kira. Di sini gerhananya, puncak gerhana 12.36 menuju fase akhir fase parsialnya itu 14.25. Itu akhirnya. Iya akhirnya, kontak akhir. 14. Jadi hanya berapa menit ya? Kalau yang Hanya puncaknya 6 cuma menit. 3 menit. Juga jarak ya, mohon maaf. Udah malam. Jaga jarak nih, mohon maaf. Jangan disentuh. Nanti geser sini. Ini sedang puncak. Tadi belakang tadi. Sudah. 12.36 puncak. Ya udah ngapain? Kamu sudah masih 3 menit kok. 3 menit kok. Sampai Bayar. nanti dulu saya. Oke, nah itu adalah puncak dari gerhana matahari parsial yang sudah dijelaskan oleh petugas. Biasanya nggak gerhana matahari parsial dengan cincin apa bedanya atau gimana? Boleh ngomong di sini? Nggak berani, saya takut salah. Takut salah. Anak. Oke, nah gimana sih tentang gerhana matahari kali ini di planetarium? Gerhana matahari kali ini di Jakarta itu mendapatkan parsial, sedangkan untuk saat ini gerhana matahari cincin itu terdapat di Batam. Oke, nah kalau yang di sini berlangsung berapa lama puncaknya? Parsial atau apa? Parsial. Puncaknya kan kira-kira sekitar 3 menit. Oke, nah bentuknya itu akan seperti apa sih gerhana matahari cincin ataupun juga gerhana matahari parsial? Jadi begini, untuk di Batam itu yang gerhana matahari cincin ini bulannya itu seperti menutupi matahari, tetapi dia itu menutupinya di tengah-tengah sehingga membentuk cincin dan ada seperti sinar-sinar yang terlewatkan di pinggirnya. Sedangkan kalau parsial kali ini seperti bulan sabit, tetapi bulan sabitnya itu adalah matahari. Oke, nah ini di planetarium akan berlangsung sampai jam berapa? Yang kami tahu itu kira-kira berlangsungnya itu sampai jam 14.30. Oke, gimana sih ngeliat antusias masyarakat datang ke sini untuk melihat gerhana matahari parsial? Agak banyak juga sih, mereka juga kayak merasa senang juga. Oke, terima kasih. Ini kan di pik nih. Pinter kan? Ini ada informasi dari Mbak. Ini udah puncak. Oke netizen, tadi kan puncaknya kita sudah melihat di teleskop dan aku mau coba lagi melihat apa sih bedanya di teleskop dengan menggunakan kacamata.
Merah doang tapi. Ya, inilah bentuk warna dari gerhana matahari parsial yang tadi aku lihat menggunakan kacamata. Namun karena kita menggunakan handphone, bentuk jelas seperti bulan sabitnya pun tidak bisa terekam full menggunakan handphone di lifestyle ini. Namun yang perlu netizen tahu, yang tidak sempat ke Planetarium Jakarta dan melihat langsung, bentuknya itu seperti bulan sabit dengan berwarna orange. Namun di teleskop berwarna putih ke kuning-kuningan. Untungnya langit Jakarta kali ini mendukung cerah, walaupun tadi sempat berawan di mana masyarakat dan juga para petugas agak takut jikalau gerhana matahari itu tidak terlihat karena tertutup awan. Namun di saat puncaknya matahari pun tidak diselimuti oleh awan. Tadi kelihatan ya, pengantu telanjang. Belum mendung. Oh iya. Karena katanya itu Kalimantan. Ya, masyarakat masih tetap makin ramai datang ke Planetarium di Jakarta, di mana mereka mencoba semua teleskop yang ada di sini yang sudah disediakan oleh petugas. Tolong ngeliat dong, ada teleskop. Bisa nggak? Boleh nggak? Oke. Oke. Oke, antrinya ke sana ya. Oke, di sini sangat harus hati-hati menggunakan teleskop, jangan sampai disentuh karena nanti bisa pengaturannya berbeda. Mbak, melihatnya menggunakan mata apa sih, Mbak? Silakan senyamannya aja, kiri ataupun kanan terserah. Yang penting boleh ditutup satu juga biar tambah nyaman gitu kan. Yang penting jangan ditutup dua-duanya, kelihatan. Bisa aja mbaknya. Ayo antrinya ke belakang, jangan ke samping. Naik ke belakang, lurus. Kelihatan? Oke, banyak sekali keluarga yang masih mengantri. Kelihatan? Ya, udah gantian. Di bawah pohon kebahagiaan itu banyak sekali untuk bayangan semangat banyak sekali. Bisa pakai video tadi kan. Adik, panjang amat sekarang. Kenapa? Gimana kabarnya? Sehat abangku. Kan ini gerhana parsial. Oh, Bang Yardi gimana? Perlu diketahui puncaknya sudah lewat pada pukul 13.12.36 hingga 39 dan sekarang masih bisa terlihat, namun harus menggunakan kacamata dan juga teleskop. Apapun yang
Ada yang mendapatkan dari apa namanya? Jam tangan, tali jam tangan. Ada yang membuka tali jam tangan kemudian ke matahari, bayangannya di bawah. Kita lihat bentuknya sama. Naik ke atas, terus ke atas. Iya, makin kelihatan, makin lemah. Makin ke atas makin lemah. Jadi ini adalah prinsip dari pinhole atau lubang jarum. Kamera lubang jarum yaitu. Jadi setiap golongan apapun ditempatkan. Ya, ini adalah eksperimen yang dicoba, yang diarahkan oleh petugas. Ya, terus tarik. Ya, kan tuh, sabit. Iya. Ya, cari. Ini bulat kecil kayak lubang jarum. Tuh, akan kelihatan sabitnya. Ya, sabit kan? Nggak tahu tuh, Bos. Gimana? Bulannya sudah keluar. Ya sabit. Aku nggak bisa bikin. Tahun depan ada tapi juga di Indonesia. Kalau dengan Indonesia itu nanti tahun 2031. Jadi rasanya. Tapi kalau gerhana parsial sering, hampir setahun dua. Oke, para masyarakat mencoba eksperimen dengan tangan serta jam yang berbentuk nantinya di bayangan, yaitu berbentuk bulan sabit. Bisa meletakkan lensanya, kacamata yang sudah diberikan di depan lensa kameranya, sehingga kameranya tidak rusak. Oke. Lalu jika kameranya bisa diatur ISO-nya, pilih ISO paling rendah supaya tetap bisa terlihat sabitnya. Kalau misalkan pakai auto, biasanya tidak terlihat, tetap terlihat bulat. Oke, itu adalah beberapa aturan dari petugas bagaimana kita ingin mengabadikan momen gerhana matahari parsial menggunakan handphone ataupun juga kamera, yaitu kamera handphone menggunakan kacamata yang tadi sudah diberikan, dan apabila menggunakan kamera diatur ISO-nya yang paling rendah. Ya, kamera handphonenya. Jadi di sini banyak sekali masyarakat, orang tua, bahkan teman-teman media yang juga mengabadikan momen dari gerhana matahari ini menggunakan handphone dan juga kamera. Lalu di zoom. Ada handphone malah. Ada. Zoom dulu handphonenya. Ini adalah beberapa masyarakat yang mencoba mengabadikan momen gerhana matahari tidak hanya dengan mata dan kacamata, namun menggunakan handphone dan juga kacamata yang tadi sudah kita coba menggunakan live kita. Bisa handphonenya di zoom terlebih dahulu bentuknya tidak jelas, namun warnanya pun sudah jelas, yaitu berwarna orange. Bila dengan menggunakan mata telanjang, awan pun terlihat putih seperti biasa. Namun bila menggunakan kacamata, pilih ISO rendah. orange. Nanti didapatkan bentuk sabit ketika lagi difoto. Piringan bulan, nah itu, betul. Ya. Asal tangannya stabil, bisa dapat gambarnya lebih cerah lagi. Ya. Bisa set timer misalnya. Biasanya kalau di zoom itu gambarnya agak sedikit goyang, maka pakai set timer 3 detik misalnya. Ya, biar handphone-nya yang melakukan capture supaya tidak terjadi goyangan pada produk gambarnya. Ya. Bisa timer 3 detik atau 5 detik boleh. Di zoom dulu kameranya, arahkan ke matahari dengan filter tentunya, pilih ISO yang rendah, lalu set timer 3 detik sehingga gambarnya tidak bergerak, nanti akan terdapat piringannya. Atau bisa melakukan proyeksi dekat dengan pohon atau dengan alat kukus yang kami sediakan. Ini kita di dekat sumber suara, Bapak Ibu bisa saksikan juga ada proyeksi yang kami lakukan dengan alat sederhana, yaitu kukusan masak. Kita bisa lihat fenomenanya, kalau tidak ada gerhana, lingkaran matahari sempurna bulat atau bulat sempurna, tapi dengan adanya gerhana tertutup sebagian, seperti yang Bapak Ibu lihat dekat sumber suara. Ya.
kurang lebih saat ini sudah tadi puncaknya pukul 12.36 itu 72%. Sekarang bayangan bulan sudah mulai berpindah, sudah berkurang, tidak 72% lagi, ya. Kurang lebih sudah sekitar 65%. Kita masih bisa melihat fenomena gerhana matahari ini sampai pukul 14.23. Yang ingin melihat proyeksi secara banyak bisa mendekati sumber suara. Kita proyeksikan ke alat yang sederhana, yaitu bungkusan. Ya. Tapi yang ingin melihat fenomenanya langsung bisa gunakan kacamata yang sudah kami berikan, diarahkan langsung ke matahari. Tapi juga jangan terlalu lama, 1-2 menit bisa diganti arahnya karena takutnya lehernya juga pegal. Ya. Jadi 1-2 menit arahkan ke tempat lain karena kemampuan filternya juga tidak maksimal. Ya. Kita masih bisa lihat bagian atas atau bagian utaranya matahari tertutup kurang lebih 65% oleh piringan bulan. Yang ingin memfoto dengan handphonenya, kami infokan lagi, letakkan filternya di depan lensa kamera, lalu atur ISO-nya ISO rendah. Jadi bukan auto, tapi diatur ISO rendah. Di zoom, maka akan kita dapatkan. Ya, untuk yang netizen yang belum tahu, saya akan beritahukan beberapa info. Dimana kalau gerhana matahari cincin yang terjadi di Batam merupakan gerhana yang terjadi ketika bayangan bulan hanya menutupi bagian tengah matahari, sehingga pun menyisakan bentuk cincin api di sekeliling bayangan bulan. Sementara gerhana matahari total, matahari tertutup total oleh bayangan bulan. Iya, kita sama-sama bersyukur walaupun cuacanya sedikit mendung arah barat, tetapi pada bagian matahari kita saksikan cuaca menyingkir, awannya menyingkir untuk bisa kita saksikan fenomena gerhana matahari sebagian dari Kompleks Taman Ismail Marzuki dengan kacamata yang sudah diberikan oleh Planetarium dan Observatorium Jakarta. Ya. Gimana ini? Suasana masih cerah. Yang mau ambil foto diinfokan lagi, bisa menggunakan filter yang sudah kami berikan, diletakkan di depan lensanya masing-masing, lensa kamera, lalu di zoom. Setelah di zoom bisa ambil foto. Supaya gambarnya stabil, bisa menggunakan timer 3 detik atau 5 detik sehingga gambarnya tidak bergerak. Akan lebih bagus lagi kalau bisa diatur bagi sebagian handphone yang mungkin diatur ISO-nya ISO rendah, ISO 100 atau lebih rendah itu lebih bagus karena cahaya mataharinya walaupun sudah melewati filter tetap cahayanya cukup terang.
Saat ini pukul 12.58, puncaknya tadi 12.36, 72% piringan bulan menutupi piringan matahari, terjadi gerhana puncaknya. Saat ini mungkin sekitar 65% atau kurang, karena sudah pukul 12.58 dan akan berlangsung hingga 14.23. Para pengunjung silakan menggunakan kacamatanya yang sudah kami berikan dengan meletakkan filter kacamata di depan lensanya masing-masing dengan di zoom, lalu digunakan timer. Banyak bangsa pintar ada. Ya netizen, sekarang aku sudah bersama beberapa mahasiswa dari SMP 11 Jakarta, di mana mereka mengambil hari liburnya untuk mampir ke Planetarium Jakarta. Halo semuanya. Halo. Oke, ini gimana nih, kalian rame-rame di sini udah niat atau gimana? Niat. Oke, tahunya dari mana sih ada acara di Planetarium Jakarta? Dari acara PIR. Ya, eskul. Kita semua eskul KIR. Kenapa nih tertarik untuk datang ke sini? Memang suka astronomi kalau sendiri. Pengen ngeliat gerhana aja. Iya, sama belum pernah lihat secara langsung juga. Oke, udah ngeliat sih tadi gimana perasaannya? Mantap sih, keren banget. Iya, nggak biasa gitu. Kalau bentuknya sendiri gimana? Sapi, kayak bulan sapi tapi dia agak merah. Iya. Nah, jadi kayak biasa di wallpaper. Iya. Matahari sabit. Matahari sabit. Matahari sabit. Gimana sih apa bedanya melihat kacamata dan dari coba pada Udah. Di kacamata itu lebih jauh kapasitasnya kurang. Tapi kalau di teleskop itu dia lebih mendekat. Jadi kita bisa lebih jelas. Ada juga tadi beberapa teleskop yang gedenya juga. Yang ingin mengulangi lagi mengambil foto di Sangat berguna. kameranya bisa kalau ada setting untuk pro bisa pilih auto ISO-nya yang paling rendah 100 atau lebih rendah, lalu di zoom dan usahakan tangannya stabil, bisa dengan tumpuan baku atau apa, diarahkan ke matahari di zoom dan menggunakan timer 3 detik atau 5 detik supaya gambarnya stabil, sehingga bukan kita yang melakukan capture kamera tetapi yang melakukan adalah handphonenya supaya gambarnya stabil, karena tangan kita biasanya getar. Ya. udah mengabadikan kopi Udah. Dari awal. Ya. Nah itu pendapat dari beberapa siswa yang memang sengaja mengambil hari liburnya untuk datang ke Planetarium Jakarta. Jadi tidak hanya keluarga bersama anak-anak, namun para siswa yang memang suka astronomi pun datang ke Planetarium Jakarta untuk melihat pertama kalinya gerhana matahari parsial.
Saat ini perlahan-lahan piringan bulan mulai meninggalkan matahari. Jadi cahayanya sudah mulai tambah terang. Ya, secara kasat mata mungkin tidak terlihat, tapi kalau kita gunakan filternya, kita bisa lihat piringan matahari sudah berkurang dari 72%. Sekarang mungkin sekitar 60%. Namun fenomena gerhana mataharinya masih kita bisa saksikan hingga pukul 14.23. Suasana agak mendung tapi di sekitar matahari cerah, jadi manfaatkan sebaik mungkin waktu yang ada. Bagi yang tidak memiliki filter kacamata yang kami berikan, bisa ikut antri di teleskop terdekat. Kami sediakan kurang lebih 10 teleskop. Jika satu antrian panjang bisa pindah ke antrian yang teleskop lain atau ke proyeksi terdekat, misalnya di teleskop nomor 7. Ya, netizen, sudah pukul 13 lebih 3 jam 1 lewat 3 menit. Tadi sudah diberitahukan oleh petugas di mana tidak berbentuk sabit lagi, namun sudah diisi oleh gerhana matahari yang berbentuk orange tadi. Dan sekian juga live report tadi Dianti dan juga di Trianto di Planetarium Jakarta, di mana masyarakat dari mulai keluarga, para siswa dan halayak lain mengunjungi Planetarium untuk melihat gerhana matahari parsial. Sekian, ada Dianti dan Adi Trianto melaporkan.